Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afisti Marbilan Mui dengan NIM 2303020170. Di sini saya akan membuat video presentasi singkat tentang studi kasus yang saya pilih, yaitu Scarlett Whitening. Di sini materi yang saya ambil adalah materi konten marketing pada kelompok 6. Bayangkan sebuah brand skincare, yaitu Scarlett Whitening ini, mereka ingin meningkatkan kesadaran merek dan juga penjualan produk mereka, khususnya untuk produk body lotion. Nah, di kalangan remaja dan juga mahasiswa, sebelum membuat konten, tim marketing melakukan riset dan juga menemukan dua fakta. Yang pertama, banyak anak muda yang sebenarnya peduli dengan penampilan mereka, tetapi malas untuk memakai perawatan tubuh karena merasa tidak terlalu butuh misalnya. Yang kedua, banyak yang menganggap lotion itu lengket dan bau menyengat dan tidak ada hasilnya, jadi mereka tidak ingin menggunakannya. Nah, setelah tim marketing melakukan riset dan juga penemuan fakta dari dua yang tadi di atas, dari temuan itu tim memutuskan untuk menggunakan konten marketing, bukan iklan agresif. Mereka memilih platform Instagram dan juga TikTok karena dua platform ini paling sering digunakan oleh target audiens mereka, yaitu perempuan dari usia 16 sampai 25 tahun yang gemar mungkin melihat konten pendek, ringan, estetik dan juga relate dengan kehidupan mereka atau dengan jenis kulit dan juga perawatan yang mereka gunakan. Nah, setelah itu Scarlett Whitening ini kemudian mulai menghasilkan konten rutin. Kontennya tidak langsung menjual produknya, melainkan ada edukatif dan juga dekat dengan kehidupan nyata konsumen atau audiens yang ingin mereka jangkau ini. Misalnya video yang mereka post ini tentang video kulit belang karena sering naik motor, misalnya untuk anak mahasiswa dan anak kuliah pada umumnya. Nah, ini solusinya tanpa ribetnya seperti apa, itu mereka membuat konten seperti itu. Atau konten tentang storytelling berisi postingan kisah nyata pelanggan yang awalnya mungkin minder karena kulit kusam, lalu mulai percaya diri setelah pemakaian beberapa minggu misalnya. Nah, dengan konten seperti ini sengaja dibuat untuk membangun hubungan emosional agar orang atau audiens yang mereka jangkau merasa, oh, masalah seperti ini juga saya alami, atau mereka juga merasa ini relate dengan kehidupan mereka, sehingga mereka ingin mencoba produk. Dengan konten seperti itu, tim produksi dapat membuat video dengan sudut pandang close up, misalnya close up kulit, transisi lembut, tekstur produk yang divisualisasikan dengan jelas, serta dengan menggunakan musik yang menenangkan. Lalu mereka mengajak beberapa beauty influencer untuk ikut menceritakan pengalaman pribadi, bukan sekedar membaca naskah promosi mereka, tetapi selain itu konten organik. Scarlett juga menjalankan iklan berbayar dan mengoptimasi momen FYP dengan jadwal posting yang konsisten dan mengikuti pola jam aktif audiens. Jadi mereka harus tahu nih dari data mereka jam seperti jam berapa sih biasanya kebanyakan audiens online, sehingga ketika mereka memposting itu dapat FYP dan dapat mereka tonton. Dan misalnya ketika mereka ingin membuat video juga, mereka harus membuat video yang tidak terlalu panjang, mungkin singkat. Misalnya seperti kami sebagai orang mahasiswa, kami biasanya sering menonton video-video pendek. Jika terlalu panjang mungkin kami akan merasa bosan atau kami langsung skip video tersebut. Nah, mungkin dengan promosi ini tim produksi dapat memikirkan untuk cara untuk bagaimana sih membuat video konten yang lebih baik, sehingga audiens yang ingin mereka jangkau dari tadi yang usia 16 sampai 25 tahun itu, mereka dapat menonton video promosi yang mereka posting tersebut, sehingga mungkin dapat menarik banyak konsumen yang ingin membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, dari strategi konten di atas, hasilnya terlihat dalam waktu yang singkat. Beberapa konten mencapai misalnya ratusan hingga ribuan penayangan, komentar, share meningkat, link pembelian video lebih sering diklik, dan review alami dari pengguna ikut menyebarkan pada diminta. Jadi ketika di TikTok Shop biasanya ada jumlah pembelian, warna, dan juga review atau testimoni dari para pembeli yang sudah membeli produk tersebut. Nah, dengan adanya testimoni ini mungkin dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Contohnya adalah produk Scarlett Whitening ini. Pengguna ikut menyebar tanpa diminta dan data performa kemudian dianalisis untuk menentukan jenis konten yang diteruskan
diteruskan dan mana yang dihentikan. Misalnya konten yang awal mungkin karena terlalu panjang sehingga membuat audiens merasa bosan dan men-skip, dan mungkin video yang membuat banyak konten mencapai ratusan hingga ribuan penayangan ini lebih baik karena mungkin lebih singkat dan mungkin menggunakan lagu yang trending sehingga lebih lebih menarik banyak audiens dan atau pembeli para produk Scarlet Whitening ini. Nah, dari proses ini Scarlett berhasil meningkatkan awareness dan juga penjualan tanpa harus mengandalkan promosi hard selling. Nah, melalui strategi konten marketing yang terarah ini, mulai dari memahami audiens, membuat konten bernilai, memakai cerita atau storytelling, memilih platform yang tepat sehingga mengukur hasil, Scarlett berhasil memperluas jangkauan dan juga membangun kepercayaan antara penjual dan juga pembeli dan meningkatkan penjualan tanpa sekadar mengandalkan iklan hard selling, tapi juga dapat menarik banyak audiens dengan konten-konten yang kita tawarkan atau konten-konten yang kita posting di media sosial kita, sehingga produk ini, Scarlet Whitening ini dapat lebih banyak dikenal, tidak hanya oleh pembeli-pembeli yang sudah sering memakainya, tapi mungkin lewat konten marketing ini lebih banyak menjangkau audiens yang lain yang mungkin belum pernah mencoba atau belum pernah tahu tentang Scarlet Whitening ini. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai studi kasus melalui konten marketing untuk produk Scarlet Whitening.